baju kita tidak kayak lepet ya sob. Iya nih. Jadi Pakai yang ini aja. iya, ukurannya enak ini pas. Badan kayak lepet, emang jarang olahraga kali, tak? Apalagi susup itu. Ya PRW nggak pernah ngadain sarana olahraga sih, jadi saya begini badan saya melar nih. Sediain PRW di pos biar kita fitness nih, badan biar langsing. Ya udah, ntar kalau anggaran turun, nanti Pak RW beliin semua alat-alat fitness tuh. Oke, siap PRW, siap. Berhenti! Tak, siapa itu tak? Nyuruh kita berhenti. Gak tahu PRW, galak banget rumahnya. Sarmili kan? Tak, kok dia tahu nama Pak RW? Hah? Jangan-jangan dia orang pinter PRW. Bisa jadi RW tuh. Pak RW kan milik sini. Wah, kok dia tahu juga jabatan gua? Tak? Istri Pak RW orang Sumedang kan? Wah, tak, Sup. Ini makin kacau ini. Dia tahu semua. Segalanya itu. Belum lama istrinya pulang ke Sumedang ngambek ya. Segala ngambek dia tahu tak? Bang Sakti ini mah PRW, segala apa aja tahu. Tampangnya sih kayak lu nih PRW. Pak RW Sarmili, istri orang Sumedang. Di rumah Bapak ada benda aneh yang bakal ngancam keluarga Bapak kalau nggak saya ambil. Maaf sebelumnya nih, Bapak ini siapa sih? Kok tahu semua riwayat saya? PRW, sampai istrinya PRW ngambek, dia tahu PRW. Orang sakti nih PRW. Kenalkan, nama saya Sutarno. Panggil aja Kisut. PRW, namanya lucu, Kisut. Mungkin belum disetrika. Hehehe. Diam semua. Kenapa kalian ketawa? Hah? Ada yang lucu? Enggak, Pak. Enggak ada yang lucu. Cuma namanya unik aja. Iya bener, cuman unik aja namanya. Hahaha. Itu nama pemberian orang tua saya. Jangan dipermainkan. Oh, iya Pak. Maaf Pak. Ki, maaf. Bagaimana Pak Sarmili RW? Ki, RW Sarmili. Oh iya. Mohon maaf, saya lupa. Mohon maaf. Itu Pak RW. Benda yang ada di rumah Pak RW. Kapan bisa saya ambil untuk mengamankan keluarga Pak RW? Waduh, benda apa nih Ki? Kalau emang Ki Sud mau ambil aja ke rumah saya nanti ya. PRW, tanya syaratnya apa aja PRW? Iya we, jangan sampai kecolongan kita we. Ya Ki, syaratnya apa aja nih Ki? Mau tahu? Apa tahu banget? PRW, Kisutnya alay. Soal syarat nanti kita bicarakan di rumah. Yang penting DP-nya dulu. Maklum, saya dari kampung agak jauh, kagak bisa naik mobil. Kenapa? Kagak punya duit buat ongkos. Makanya kasih DP dulu cepet sekalian sama Madang. Lapar we, orang normalnya itu. Langsak banget tuh si Kisut. Udah tak, turutin aja. Yang penting hidup Pak RW aman. Sudah Pak RW, berundingnya mana dong? DP. Nih DP 100 kan? Ini baru permulaan Pak RW. Yang penting Pak RW sama keluarga nyaman, tentram. Oke? Yaudah Ki, besok saya tunggu di rumah. Kan DP udah terima, cepet tadi. Tenang Pak RW, nanti akan saya datang tepat waktu. Urusan dengan Kisut beres. Apalagi ada ini. PRW, yakin tuh sama duitin tadi? Ya udah nanti kita lihat aja besok nanti ya. Saya datang ke rumah kok. Juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 7 juta, 8 juta. Lemboy! Siapa ya?
Bikin merinding gua aja dah. Lemboy! Siapa yang takut gua? Kantongin dulu dah gua dah. Aduh. Kok bisa hilang gini? Lempoy! Berhenti lo! Aduh, kaget gua. Bapak siapa ya? Ngagetin saya. Hahaha. Yang pasti gua orang sakti. Tahu nggak lo? Iya, gua tahu lu orang sakti. Tapi lu apa hubungannya jegat gue di jalan ini? Gua nyium nggak enak aroma yang ada di badan lo. Wah, tahu aja nih orang gue belum mandi. Bener-bener sakti lu. Bukan di badan lo, Oon. Maksudnya apa? Kok bisa tahu lu? Hahaha. Ya tahu lah. Gua kan orang sakti. Tahu nggak lo? Iya, gue tahu lu orang sakti. Maksudnya apa? Lu bisa tahu? Ini ada aroma mistis di raga gua, di badan gua. Tuh, tahu nggak? Tuh yang ada di kantong lu, ada di tas lu, semua itu berbau mistis. Bahaya itu buat lu. Lu mau selamat nggak? Kantong sama tas gua. Berarti duit gua dong ini. Hahaha. Tepat. Duit lu semua itu mengandung mistis berbahaya. Itu harus gua selamatin lu. Kalau lu pengen aman, tentram, nyaman, tahu? Waduh, gimana ini caranya kalau misalnya duit gua berbau mistis? Biar aman, apalagi nih serinya udah gua apal berurutan semua. Lu serahin sama gua. Nanti gua pilihin. Kalau yang berbau mistis itu akan gua wiritin. Tahu nggak lu? Oh iya. Kalau gitu gua mau dah pilihin dah duit gua yang berbau mistis atau enggaknya. Ngerti kagak lo? Nih, tolong pilihin duit gua. Mana yang mengandung mistis atau enggak? Nih. Sebentar. Aduh, mudah-mudahan itu duit gua nggak berbau mistis. Ini aman buat lo. Pegang nih. Alhamdulillah. Ini aman. Alhamdulillah, Mbak Kisut. Alhamdulillah. Ini aman juga. Alhamdulillah. Yang ini Mbak Kisut. pasti aman. Alhamdulillah. Wah, ini nggak aman semua nih. Nggak aman semua, ya. Ini harus diwiritin dulu, ya. Lu tungguin di sini. Oh, jadi itu duit segepok diwilitin dulu, Ki. Ini jadi yang aman cuma 4 lembar doang, Ki. Iya. Untung gua tahu kalau ini nomor serinya mengandung mistis semua. Yaudah, nggak apa-apa, Ki. Yang penting duit saya aman. Terus ngambilnya di mana nanti, Ki? Udah, lu tenang aja. Nanti gua kabarin lewat mimpi lu. Ya, siap-siap. Makanya lu jangan begadang biar lu mimpi, tahu? Oh iya dah, Ki. Yang penting duit saya aman ya, Ki. Udah, lu tenang aja. Percaya nggak percaya itu yang diomongin sama Ki Kisut. Tapi masa bodoh. Yang penting duit gua aman dari bau mistis. Mendingan gua tidur biar ngimpi dapat alamat dari Ki Kisut. Nggak ada saya nih. Lanjut. Gue cerita nih. Udah pada denger belum? Dengar Bang apa? Bang, Bang Mehmet, Bang Alam. Pak RW kemarin katanya ketemu sama paranormal. Dan paranormal itu tahu semua tentang kehidupan Pak RW. Sampai istrinya kabur, paranormal itu tahu. Sepertinya kayak orang sakti paranormal itu. Sakti seperti apa orang itu, Pak? Ya, Tahu semuanya. ya namanya paranormal mungkin dia tahu. So tahu lo. Percaya sama paranormal? Ya percaya nggak percaya, tapi kenyataannya seperti itu. Lu tahu dari mana deh? Hansip cerita sama gue, kan Hansip selalu sama Pak RW, jadi dia tahu pasti. Macem-macem aja lo, gini hari masih percaya paranormal? Pak, wara raut tuh lu akan bojo kak? Ngomong bahasa Bima ya, apa sih artinya itu? Itu bahasa Bima, Pak.
Ada juga tuh orang pintar di Bima, banyak. Kayak apa sih paranormal? Gue jadi penasaran. Yang pasti orang sakti, War. Justru itu Bang Anwar, paranormal ini mau ngambil sesuatu dari rumah Pak RW. Oh iya. Ah, udah puluhan tahun Pak RW tinggal di sini. Nggak pernah ada apa-apa. Justru itu paranormal gue tahu, siapa tahu ada barang kiriman di sana. Bisa jadi, War. Lo bisa-bisa aja. Gigi lu gue tampar sini. Makanya hari ini saya kepengen mastiin, bener nggak ada benda di rumah Pak RW? Benda mah banyak ya di rumah Pak RW. Perabotan juga banyak rumah dia. Maksudnya benda goib Bang Anwar. Sekarang mau diambil sama paranormal. Bapak-bapak, ini jadi main gak nih? Kalau gitu saya pulang aja deh, mau ngumpanin ayam dulu. Permisi ya, Pak. Iya. Edi, gue nggak percaya tuh paranormal gadungan tuh. Siapa bilang paranormal gadungan? Asli loh. Wah, Bang Anwar, jangan-jangan itu paranormalnya. Iya. Bisa jadi, Di. Yuk kita ikutin ya. Ayo deh, kita ikutin. Masa Allah ketendang. Jangan-jangan ada yang ngikutin gue nih. Wah, Bang Anwar, dia tahu kita ikutin. Wah, ini belum sakti, Ed. Akur, War. Akur-akur aja loh. Lu bertiga yang di belakang gue, lu pergi atau lu mau celaka? Bener sakti orang ini. Kalau lu mau ada perlu sama gue, lu tunjukin muka lu sekarang. Aki, nih saya tunjukin muka saya nih. Nah, lu gentle bertiga nih, ah? Maaf, ngomong-ngomong ini paranormal ya? Iya dong, masa gue para tamu? Kebanyakan nanti. Mohon maaf. Siapa namanya nih Bapak? Hahaha. Kalau dengar nama saya, pasti pada ketawa. Semua kampung pasti ketawa semua. Emang siapa nama lo? Sutarno. Panggil aja gue Kisut. Tuh kan, pada ketawa. Emang lucu. Ki, maaf. Aki yang mau ngambil benda di rumah Pak RW ya? Ya, betul itu. Saya akan mengambil benda goib yang ada di rumah Pak RW karena itu mengancam keselamatan keluarganya. Edi, kalau begitu gue percaya dah. Akur, War. Sebentar, ini saya masukin dulu. Takut bapak-bapak pada pengen ini sama ginian. Ya sudah, saya pamit dulu. Nanti kita ketemu lagi. Kayaknya gua kenal ini. Oh, Kenapa Di? Lu apa bengong gitu, Di? oh, apa. Kita pergi Bapak. Cuaca panas banget lagi nih. Mana si Ajam nggak bawain gua air minum lagi dari rumah. Ah, kalau begitu kita aus aja gua deh. Nyangkul. Pak RT rupanya di sawah. Loh, Kata Ajam, di rumah nggak ada. tumben lu nyari gua, Mas. Sampai ke sawah-sawah. Ada apa ya? Gawat nih Pak RT, bener-bener gawat. Kampung kita ini udah mistis. Emang belum dapat kabar Pak RT. Mistis. Apaan sih gua nggak ngerti. Omongan lu, Mas. Katanya sih di rumah Pak RW ada benda mistis yang tersimpan. Ntar yang ngambil paranormalnya sendiri Pak RT. Oh, masalah itu, Mas. Yang masalah benda-benda goib itu. Itu gue paham, Mas, sudah. Oh iya, justru itu Pak RT. Aku wedi nang omah. Iku lagi omahe Pak RW. Urung tek nang warga-warga. Aku jadi ngeri. Ah, yang begitu aja lu takutin, Mas. Yang penting ada penangkalnya, Mas. RW aja mau dikasih penangkalnya. Wah, iku penangkalnya opo Pak RT? Aku pengen jak ndelok. Wah, kalau gue sudah punya, Mas. Susah belinya, Mas. Mesti puasa dulu. Wah, abot Pak RT kuwi lakonane. Poso 40 dina 40 bengi barang. Ora kuat kuwi.
Udah mas, mending lu bayarin penangkal gue. Gue ada 2 noh, daripada lu puasa. Iku iso Pak RT, orang nganggo poso langsung penangkalnya manjur. Ya bisa aja mas, yang penting lu punya penangkalnya dari gua. Ya wis, aku gelem Pak RT penangkalnya. Main omahku ora didatengin mistis. Tapi nggak gratis juga mas, gua kan dapatinnya bayar mas. Ya wis Pak RT, aku kudu bayar piro kuwi? Ongkos penangkal mistisnya karo transportasinya. Ya udah mas, karena lu warga gua, bayaran deh tuh penangkal gua 300.000. Yos, boleh Pak RT. Murah kuwi daripada aku kena mistis. Mana uangnya 300 ini? Nanti gua kasih penangkalnya. Yo iki. Lu 4 mau 6 iki Pak RT 300. Ya udah gua terima nih. Ya. Terus jelali penangkalnya ya. Tenang mas, penangkalnya memang gua bawa. Kan buat jaga-jaga gua juga di sini. Ya wis Pak RT, ambil tak anteni. Kaya apa penangkal iki tak anteni guys. Ya udah lu ikut gua ya sekarang. Ayo. Nah, ini mas penangkalnya. Hah? Cuman singkong Pak RT. Nah, emang itu penangkalnya. Udah lu bawa pulang, lu taruh di atas lemari. Aduh, kalau singkong mah di pasar yo akeh Pak RT, ora kudu tuku 300 iki. Ya udah lu bawa pulang tuh penangkalnya. Mujarab tuh penangkal dari gua. Ya udah aku pulang. Singkong kok ngene 300.000. Wah, kena gua tipu 1 juta. Tekan dikit nih, buru-buru nih kita. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak RW. Masya Allah. Pasti. Masya Allah. Dari mana nih Pak RW? Kayaknya buru-buru banget. Ya Pak Ustadz, saya buru-buru nih dari kelurahan. Mau ketemu paranormal di rumah. Udah janji. Ya Pak Ustadz, Babnya udah janji nih. Kalau telat kan tahu sendiri, paranormal. Bisa berapa ya Pak Ustadz? Astagfirullahaladzim. Ada perjanjian apa sama paranormal Pak RW? Anu Pak Ustadz, ini paranormal tahu bener tentang Pak RW. Sampai bini saya kabur aja ke Sumedang dia tahu. Makanya saya harus ketemuin hari ini. Iya Pak Ustadz, sakti banget orangnya. Pak RW masih percaya sama paranormal gitu-gituan? Ya percaya Pak Ustadz, sebab hari ini dia mengambil benda gaib yang ada di rumah saya. Astagfirullahaladzim. Benda goib apa Pak RW? Nah itu Pak Ustadz, saya juga nggak tahu benda apa itu yang gaib. Kemarin saya udah kasih DP, CP, makanya sekarang dia mau datang, mau ngambil. Kita memang harus percaya dengan yang namanya goib. Justru kita diwajibkan untuk percaya dengan goib. Jin, setan, surga, neraka, semuanya goib. Kita harus mempercayai hal itu. Tapi kalau menurut saya, jangan Pak RW percaya dengan paranormal, itu dukun, tukang sihir. Jangan dipercaya. Sebab kenapa Pak RW? Orang yang percaya dengan dukun, dengan paranormal, ini selain sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam, Rasulullah menganggap bahwa tidak dianggap sebagai golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Waduh Pak Ustadz, itu paranormal mau datang ke rumah mau ngambil yang goib. Kalau nggak diambil, saya takut bahaya. Ada apa-apa nanti di rumah saya. Segala sesuatunya terserah Pak RW sekarang. Segala sesuatunya harus diserahkan kepada Allah. Kita harus tawakal. Jangan lagi percaya dengan dukun-dukun yang semacam itu. Yaudah Pak Ustadz, kalau gitu saya pulang cepet nih, karena nanti dia datang, saya belum datang. Kan nggak ada yang bikinin kopi. Yaudah Pak Ustadz, saya mau buru-buru. Ya. Baik, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, makasih. Ya. Hati-hati, makasih. Saya juga mau taklim lagi nih. Wah, masih sepi. Sob, tak, masih sepi. Berarti paranormal belum datang. Belum dia PRW. Pada kemana nih ya? Sepi bener rumah. Iya nih PRW, kayaknya gerbang rapat banget nih. Anaknya kemana PRW? Assalamualaikum. Pia.
Pia. Umi kemana Pia? Umi lagi masak Abah di dalam. Tapi pada nggak apa-apa kan? Abah tinggal seharian. Nggak apa-apa, Bah. Emang kenapa? Yaudah, panggil Umi, suruh keluar. Iya, Bah. Syukur data, Sob. Anak gua nggak apa-apa di rumah. Ini ngomong-ngomong PRW, paranormal datang jam berapa nih? Udah mau sore ini, udah nongol pisan kayaknya mukanya nih. Ya udah kita tunggu aja, Cok. Abah. Udah pulang, Bah? Alhamdulillah, sehat semua ya. Sehat, Abah. Tumbenan nanyain Umi sehat apa enggak? Ayah naon gitu, Bah? Wah, bagus dah kalau pada sehat mah. Sebab Abah khawatir itu si paranormal mau datang ke sini. Bah, paranormal itu apa sih, Bah? Orang pinter, Pia, tahu segalanya dia. Udah, Pia, nggak usah nanyain paranormal segala. Ya, Bah. Paranormal mau ngapain datang sini, Bah? Paranormal, Umi, mau ngambil sesuatu benda yang katanya akan membahayakan kita di sini. Ada benda yang misterius. Beneran gitu, Bah? Bener Mi, makanya Abah buru-buru pulang nih. Dikawal sama Sarta sama Ucup. PRW, menurut saya dia tukang tipu deh PRW. Buktinya jam sekarang dia belum datang. Waalaikumsalam. Pak RW, jangan anggap saya tukang tipu. Saya datang tepat waktu nih. Tak, dia bisa tahu omongan lu tak? Lu sih tak ngomong tukang penipu. Oh iya, kok ini bisa bareng sama Pak RT? Anu PRW, tadi Ki Sutarno dia kan nggak tahu rumah PRW, makanya saya anterin ke sini. Oh begitu. Pak RW, kapan saya bisa meditasinya? Ya, terserah Ki Sut. PRW, kalau mau meditasi sekarang aja PRW, lebih cepat lebih baik. Tunggu dulu, saya belum siap meditasi. Pelunasannya Pak RW. Nah, itu penting PRW, harus dibayar di muka. Sup, kayak nyolot Pak RT Sup, pengen buru-buru buat meditasi. Lah iya. Emang sisanya berapa lagi yang harus saya bayar? Emang harus bayar berapa, Bah? Buat bayar paranormal? Makanya Abah lagi mau tanya nih, kemarin belum ada kesepakatan harga. PRW, kalau meditasi biasanya 2 jutaan PRW. Kok jadi Pak RT sih yang jawab? Ya PRW, itu biasa pengalaman saya kan. Udah Pak RW, kapan saya mau meditasinya? Udah sesuai dengan kata Pak RT, 2 juta aja. Ya udah, setelah benda ajaib nanti itu ada, saya bayar. Kerja yang benar tuh Ki. Beres. Ya udah, mulai aja sekarang meditasinya. Dibuka pintu. Ayo Ki, kita masuk. Mau mulai dari mana nih Ki? Sup, kita mah jaga di luar aja. Dapat tahu itu rohnya keluar dari belakang, kita kan nggak tahu. Iya Kak. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum PRW. Waalaikumsalam. Saya ikut prihatin dengan kejadian ini Pak RW. Boleh kan saya ikut menyaksikan? Oh silakan. Waduh, berabe nih. Tadi ngapain kesini? Ya sudah Pak RW, saya akan meditasi. Kalau nanti keluar kata-kata yang aneh-aneh segala macam, tolong disampaikan. Karena apa? Saya akan mau mencari benda-benda aneh yang akan mengancam kehidupan Pak RW sekeluarga. Nih, bener nih ada benda goib di sini. Umi nggak tahu, Pia. Umi juga baru tahu tahunan di sini. Pia jadi ngeri, Mi. Udah tenang aja, nggak usah takut. Dari wetan yang di wetan, dari kulon yang di kulon. Hong bilaheng jopa japu pinjal tu mane kucing. Waalaikumsalam. Siapa ini? Saya leluhurnya RW Sarmili. Ini leluhur Abah datang tuh. Benernya leluhur apa datang? Ya lihat aja nanti, paranormalnya bilangnya begitu. Maksudnya apa? Saya
akan memberikan benda yang akan keluar jika Pak RW Sarmili memberikan kepada RT Duloh. Waduh, memberikan apa nih, Ki? Memberikan uang 10 juta. Kenapa harus 10 juta? Karena Pak RT Duloh itu masih keturunannya Pak RW Sarmili. Pak RW, saya masih saudara sama Pak RW. Kok Pak Kisut sebut-sebut nama saya? Iya tuh Pak RT, kata Kisut begitu, katanya keturunan yang ke-8. Benda itu akan keluar kalau Pak RW Sarmili memberikan 10 juta buat Pak RT Duloh. Oh iya, siap Ki, siap. Pak RW, siapa yang datang tadi? Saya nggak sadar. Pak RW, saya kenal sekali dengan orang itu, Pak RW. Oh gitu Pak RW. Pak RW, jelasin. Biar semuanya pada dengar. Apa yang tadi saya katakan sama leluhurnya Pak RW? Kisut. Benar tadi penjelasan leluhurnya Pak RW. RT Duloh harus memberikan 10 juta sama Pak RW. Begitu tadi. Wah, ada yang salah nih. Nggak begitu keterangannya. Pak RW Sarmili harus memberikan haknya kepada Pak RT Duloh. Kok Kisut tahu? Kan Pak Kisut nggak sadar. Yang ngomongin leluhurnya tadi. Pokoknya udah, kasih aja itu Pak RW duitnya ke Pak RT Duloh sebanyak 10 juta. Selesai. Kacau nih urusan. Maki, tadi emang omongan leluhurnya begitu, apa kata Edi sama itu? Oh enggak, orang saya yang ngomong. Tuh kan, Pak RW kejebakan ngomongin sendiri. Saya kenal persis dia. Coba buka kacamatanya. Waduh, berabe nih. Udah buka Ki, siapa sebenarnya lo? Saya paranormal Pak RW, saya nggak bohong. Loh kan, Pak RW saya tahu persis. Dia tukang parkir di Pasar Ciputat. Ah, sip, udah nggak bener nih. Pegang sip, nih, cuk, Sarta. Aman kan? Baik. Ki, lu jujur ya, siapa yang nyuruh lu nipu di kampung gua? Anu, yang nyuruh saya Pak RT Duloh. RT Duloh. Kemana? Dia nggak boleh lewat mana tadi? Kagak ada. Sini.